Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Di sini ibu akan membahas materi tentang matematik. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita harus mengetahui standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran matematik. Kompetensi dasarnya yaitu dapat menentukan konsep matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, inverse matriks, dan dapat menggunakan pengoperasian matriks dalam pemecahan masalah. Standar kompetensi. Menggunakan konsep matriks, jenis-jenis matriks, determinan, transport, dan inverse matriks dalam pemecahan masalah. Indikator. Yang pertama, menjelaskan konsep dan bentuk matriks. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis matriks. Yang ketiga, menghitung determinan matriks. Yang keempat, menentukan transpose matriks. Yang kelima, menghitung inverse matriks. Yang keenam, menghitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat yang pertama, menjelaskan konsep dan bentuk umum matriks. Yang kedua, menjelaskan operasi aljabar matriks. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis matriks. Yang keempat, menghitung determinan matriks. Yang kelima, menghitung transpose matriks. Yang keenam, menghitung inverse matriks. Dan yang ketujuh, menjelaskan tahapan penyelesaian dalam penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ananda sekalian, apakah Ananda tahu apa yang dimaksud dengan matriks? Matriks yaitu kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom, membentuk suatu persegi atau persegi panjang, serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Ini bentuk umum matriks yang ini disebut dengan baris, kolom, dan unsur matriks. Ini contoh dari matriks satu baris, ini contoh dari matriks satu kolom. Baiklah, kita akan masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama yaitu matriks bujur sangkar atau persegi, yaitu matriks yang berukuran M kali N. M merupakan baris dan N merupakan kolom. Contohnya pada matriks A yaitu 2, 6, 1, dan 4. Jenis yang kedua yaitu matriks 0, merupakan matriks yang setiap MP-nya atau elemennya adalah bilangan 0. Sifat-sifat dari matriks 0 adalah min A ditambah 0 sama dengan A, jika ukuran matriks A sama dengan ukuran matriks 0. Jika min A dikali 0 sama dengan 0, begitu juga dengan 0 dikali A sama dengan 0. Jenis matriks yang ketiga yaitu matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0 dan dinotasikan dengan D. Ini merupakan diagonal dan ini juga merupakan diagonal. Jenis matriks berikutnya yaitu matriks skalar, matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Ini diagonalnya yaitu 3, 3, dan 3. Jenis matriks berikutnya yaitu matriks identitas, merupakan matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Ini merupakan diagonal utamanya dan bernilai 1. Berikutnya matriks segitiga atas, merupakan matriks persegi yang elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Dan ini merupakan contohnya. Matriks segitiga bawah merupakan matriks persegi yang elemen di atas diagonal bernilai 0. Dan ini termasuk contohnya, di mana elemen di atas diagonal memiliki entry-entry bernilai 0. Selanjutnya kita akan ke materi determinan. Setiap matriks persegi atau bujur sangkar memiliki nilai determinan. Nilai determinan dari suatu matriks merupakan suatu skalar. Jika nilai determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular.
Misalkan matriks A merupakan matriks 7 sangkar, fungsi determinannya dinyatakan oleh det A. Jumlah det A disebut determinan A. Det A sering dinotasikan atau disimbolkan dengan A di kiri kanannya terdapat garis tegak. Pada matriks 2 kali 2, cara menghitung nilai determinannya yaitu kita misalkan matriks A dengan entry A11, A12, A21, A22, maka determinan A-nya yaitu A11, A12, A21, A22. Jadi A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Contohnya yaitu diketahui matriks A dengan entry-nya 2, 5, 1, dan 3, maka determinan dari A yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, dikurang 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka 6 dikurang 5 sama dengan 1. Kita coba latihannya. Jika diketahui di sini matriks A yaitu 2, min 1, 3, dan 0, maka tentukan determinan dari matriks di atas. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inverse. Matriks inverse dari suatu matriks A adalah matriks B, yang apabila dikalikan dengan matriks A memberikan satuan identitas. A dikali B sama dengan identitas. Notasi inverse matriks yaitu dilambangkan dengan A pangkat min 1. Sebuah matriks yang dikalikan matriks inverse-nya akan menghasilkan matriks satuan. Jika A dengan entry A, B, C, dan D, maka A min 1 sama dengan 1 per A dikali B dikurang B dikali C, atau bisa juga kita singkat menjadi determinan A dan dikali dengan D min C min B dan A. Contoh soalnya yaitu jika diketahui matriks 4, 1, 7, dan 2, maka tentukan inverse dari matriks di atas, yaitu A min 1 sama dengan, atau inverse A sama dengan 1 per 4 dikali 2 dikurang 1 dikali 7. 4 dikali 2 sama dengan 8, 1 dikali 7 sama dengan 7. Terus dikalikan dengan matriks 4, 1, min 7, 2. Sama dengan 1 per 8 dikurang 7 sama dengan 1, dikali 4, 1, min 7, dan 2. Kita cobakan latihannya. Tentukan inverse dari matriks di atas. Baiklah, kita akan masuk materi transpose. Jika A adalah suatu matriks M dikali N, maka transpose A dinyatakan oleh A dan didefinisikan dengan matriks M dikali N yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A, kolom keduanya adalah baris kedua dari A. Demikian juga dengan kolom ketiganya merupakan baris ketiga dari A, dan seterusnya. Contohnya yaitu matriks A sama dengan 2, min 6, 5, 1, 10, dan 3, yaitu berordo 2 dikali 3. Maka transpose dari A yaitu 2, 1, min 6, 10, 5, dan 3. Berordo 3 dikali 2. Kita cobakan latihannya. Baiklah, materi sudah kita bahas, maka kita akan membahas contoh soal. Contoh soal dalam penjumlahan. Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya yang sama, maka hasil penjumlahan dari A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak atau persesuaian dalam kedua matriks tersebut.
Matriks-matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat kita jumlahkan. Matriks yang dapat kita jumlahkan yaitu berordo sama. Contohnya matriks A dan matriks B. Maka matriks A ditambah matriks B yaitu A11 ditambah B11. A12 ditambah B12, A21 ditambah B21, dan A22 ditambah B22. Contoh dari penjumlahan matriks, jika diketahui matriks A yaitu min 1, 10, 6, dan 3, matriks B yaitu 5, min 7, 17, 1, maka matriks A ditambah B sama dengan min 1 ditambah 5, 10 ditambah min 7, 6 ditambah 17, 3 ditambah 1. Yaitu maka A ditambah B yaitu 4, 3, 23, dan 4. Latihan tentang penjumlahan matriks. Jika diketahui P sama dengan 13, min 2, 7, dan min 9, dan Q yaitu min 4, 17, 1, dan 2, maka tentukanlah hasil penjumlahan dari matriks P dan matriks Q. Contoh soal pengurangan matriks. A dan B adalah dua matriks yang ukurannya sama, maka A dikurang B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama MP yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Matriks-matriks yang ukuran atau ordonya berbeda tidak dapat dikurangkan. Seperti matriks A dan matriks B, maka A dikurang B yaitu A11 dikurang B11, A12 dikurang B12, A21 dikurang B21, A22 dikurang B22. Contoh soal dari pengurangan matriks. Jika matriks A diketahui yaitu 21, min 5, 10, dan 12, dan matriks B min 10, 1, 2, dan 23. Maka hasil dari matriks A dikurang matriks B yaitu perkalian dengan skalar. Jika K adalah suatu bilangan skalar dan matriks A sama dengan A, maka matriks KA sama dengan K dikali A. Adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Kita contohkan yaitu matriks A dengan elemennya 3, 5, 7, dan 1, dan K sama dengan 5, maka KA sama dengan K dikali 3, K dikali 7, K dikali 5, K dikali 1. Lalu kita masukkan K-nya yang sama dengan 5, yaitu 5 dikali 3, 5 dikali 7, 5 dikali 5, 5 dikali 1. Dan diperoleh hasil 15, 25, 35, dan 5. Perkalian sesama matriks. Jika diketahui matriks A yaitu 3, 2, dan 1, dan matriks B yaitu 3, 1, dan 0, maka A dikali B sama dengan 3, 2, 1 dikali 3, 1, dan 0. Kita sesuaikan yaitu baris dikali kolom, yaitu 3 dikali 3, ditambah 2 dikali 1, ditambah 1 dikali 0. 3 dikali 3 sama dengan 9, 2 dikali 1, 2, dan 1 dikali 0, 0. Maka hasilnya diperoleh 11. Jika kita kalikan B dikali A, yaitu 3, 1, dan 0, dikali 3, 2, dan 1, maka entry-entry-nya yaitu 3 dikali 3, 1 dikali 3, 0 dikali 3, 3 dikali 2, 1 dikali 2, 0 dikali 2, 3 dikali 1, 1 dikali 1, 0 dikali 1. Maka diperoleh entry-entry-nya yaitu 9, 6, 3, 3, 2, 1, 0, 0, dan 0. Baiklah, kita akan masuk ke quiz.
Di sini silakan Ananda isikan nama Ananda dan beserta kelasnya. Lalu silakan login. Setelah Ananda login, silakan tekan tombol start untuk memulai ujiannya. Ananda isikan sesuai dengan materi yang telah Ananda pelajari. Baiklah, kita kembali ke menu utama. Dan apabila Ananda ingin keluar, silakan tekan tombol exit. Apakah Ananda yakin ingin keluar dari materi tersebut? Kalau misalnya yakin, tekan yes. Terima kasih telah sebelumnya. Apabila ada kata yang salah dari Ibu, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.